Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh guru di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan soal yang biasa muncul dalam kegiatan pretest PPG. Mudah-mudahan di PPG tahun 2022 ini akan muncul kembali. Sumber materi kali ini saya ambil dari modul 1 pelaksanaan pendidikan profesi guru tahun 2020. Ya, jadi nanti teman-teman bisa searching. Nanti di sana juga ada modul-modul yang disertai jawaban dari yang saya nanti akan bahas. Oke. Sebelum ini nanti teman-teman punya komitmen terlebih dahulu. Jadi ketika nanti saya menyajikan soal, nanti teman-teman ini sekalian untuk berlatih sejauh mana kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pause terlebih dahulu, nanti isi, baru nanti ke jawabannya. Oke. Lanjut saja ke paparannya. Untuk soal yang pertama, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran: A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Udah pause dulu ya teman-teman. Sekarang langsung jawabannya. Jawabannya adalah behavioristik. Selanjutnya untuk nomor 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah: A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik mengajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalisme. E. Sekolah melakukan program kerja bakti sosial dan melibatkan peserta didik. Dan jawabannya yaitu E. Mengapa tidak A? Karena untuk A ini teman-teman juga bisa lihat ya, ini termasuk ke sila pengamalan sila pertama. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang C, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri, itu termasuk ke sila ketiga ya. Dan nanti bisa teman-teman analisis satu persatu. Jadi jawabannya yaitu E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dan melibatkan peserta didik. Ini bakti sosial itu sama dengan gotong royong ya, Ibu dan Bapak. Selanjutnya untuk yang ketiga. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Ingat, ke dalam praktik pendidikan. A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Ani dan Pak Didi sedang berdiskusi dengan pengertian pendidikan. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didik agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Coba Ibu dan Bapak jawabannya apa? Silakan pause. Jawabannya adalah C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. Mengapa yang C itu benar? Dikarenakan praktik pendidikan adalah sebuah proses untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Di sini ada Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang, sehingga Pak Andi ini berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Nah, lanjut.
Nomor 4, sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Jawabannya yaitu manusia merupakan makhluk otonom. Ini soal ini sudah sering kita dapatkan ya Ibu Bapak dalam mungkin latihan-latihan P3K dan SKB kegiatan calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap berkembang peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait pendidikan. Kita analisis ya Ibu Bapak. Untuk yang E ini sudah pasti kurang tepat ya. Jawabannya yaitu D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Selanjutnya, nomor 6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah negeri. Jawabannya yaitu A. Ya. Ini implikasi landasan historis ya. Seperti kita tahu untuk pendidikan di Indonesia itu landasan historisnya itu Tuturi Handayani dan kita sematkan di lambang pendidikan negara Indonesia ya, Tuturi Handayani. Selanjutnya nomor 7, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah jawabannya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan psikologi pendidikan. Jawabannya yaitu A. Selanjutnya, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, E. Landasan historis. Kita sudah bisa menebak ya, Ibu dan Bapak. Ya, tepat sekali landasan religius. Untuk landasan historis itu Tuturi Handayani. Ya. Selanjutnya, salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya, menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, C. Gotong royong dan tanggung jawab, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, E. Kejujuran dan tegang rasa. Ini mungkin Ibu dan Bapak ketika seleksi P3K pernah menemukan soal ini ya. Saya juga pernah menemukan soal ini nih. Dan jawabannya yaitu D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi apabila misalkan soalnya itu berkaitan dengan waktu, Ibu dan Bapak langsung saja disiplin dan tanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini.
saya yakin ibu dan bapak juga sudah banyak perbendaharaan untuk persiapan PPG. Ini saya hanya share sebagian kecil, jadi jangan jadikan ini sebagai acuan utama untuk ibu dan bapak mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan pretest nanti untuk program profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Apabila video ini bermanfaat, boleh ibu dan bapak bisa like, subscribe, dan share ke media sosial ibu dan bapak. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.